Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, selalu berbahagia dan juga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah menempuh perjalanan 200 km dari kota Bandung, akhirnya kita sampai di area pabrik gula Jatibarang, di mana pabrik gula ini berlokasi di Jawa Tengah tentunya, tepatnya di Jalan Raya Jatibarang, Slawi. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama, kita langsung disuguhi sebuah monumen ya. Di depan kita ini adalah sebuah monumen berupa lokomotif uap, di mana lokomotif ini menjadi salah satu ikon di pabrik gula Jatibarang. Berada tepat di seberang bangunan pabrik gula, masih cenderung utuh dan terjaga keasliannya, melambangkan bahwa pada saat itu loko ini adalah bagian penting dari sarana transportasi di pabrik gula Jatibarang ini. Sekedar info buat teman-teman semua bahwa di dalam area pabrik gula ada sebuah stasiun atau remis ya, sebagai penunjang di mana untuk terlaksananya sarana transportasi atau kegiatan yang ada di area pabrik gula Jatibarang hingga menjangkau ke lahan-lahan kebun yang ada di sekitar Jawa Tengah ini. Bangunan ini juga sebagai bangunan inti ya yang ada di dalam area pabrik gula Jatibarang. Dibangun pada tahun 1942, tentunya pabrik gula ini berada di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke area pabrik gula Jatibarang untuk mengetahui seperti apa kondisinya. Dan jangan lupa ikutin terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pabrik gula Jatibarang ya. Mungkin teman-teman udah sebagian udah banyak yang tahu seperti apa pabrik gulanya. Kita lihat tuh di atas sana juga ada ini ya, ada apa, cerobong ya. Tuh, cerobong peninggalan zaman Belanda. Dan ini juga sama. Ini bangunan peninggalan zaman Belanda. Ada tabung atau tangki besar. Dan ini area, entah area apa, mungkin untuk proses-proses ya. Ini juga ada tempat air mancur katanya. Di sana ada gudang-gudang ya, atau pabrik-pabrik. Kondisinya sekarang masih sepi ya, karena memang masih ditutup kayaknya ini, masih karena PPKM jadi sepi gitu. Lihat, mantap sekali ini tempatnya, masya Allah. Di sini juga apa, mesin-mesin ya tuh, besar-besar. Juara ini. Banyak mesin-mesin. Peninggalan zaman Belanda tapi udah nggak dipakai lagi ya. Di sana ada gear gede banget tuh. Ini juga apa ya ini ya? Besar-besar. Semuanya gede-gede, serba besar-besar. Kita langsung menuju ke kereta apinya ya. Ini di sini ada lori. Ini kayaknya buat apa? Buat pengunjung atau lori wisata mungkin ya. Cuman udah nggak jalan karena libur. Tuh. Ini untuk penumpang lori wisata, mungkin ditariknya sama lock yang ini ya. Ini diesel. Ini juga rel, di sini banyak banget. Terus di sebelah sana juga ada rel. Ada banyak banget jalur di sini. Ini bangunan yang tadi masih, ini juga tempat mungkin untuk distribusi bahan mungkin ya, tebu atau ya dan lain-lain lah. Ini lorinya, lori diesel yang jadul. Ini nggak tahu nih masih jalan atau nggak, kayaknya sih masih ya.
karena untuk narik apa lori penumpang. Tuh. Kayaknya sih masih jalan. Ini juga apa untuk bongkar muat ya. Ya ada kalkun. Oke, kita ke sana. Bisa dilihat ya. Ini Thomas. Remise ya, remise. Remis atau remise atau penyebutannya gimana ya? Remis mungkin ya. Duh, panas Saya ambil topi dulu deh. Panas banget. Lumayan panas. Makanya harus pakai topi nih. Oke, kita balik lagi ya kameranya. Untuk bangunan yang di sini luar biasa ya sebenarnya. Penuh dengan nilai-nilai sejarah yang tinggi. Tuh, ke bawah ini nyambung dengan mesin-mesin yang ada di dalam. Ini benar-benar peninggalan sejarah yang harusnya sih bisa di apa ya? Ya bisa di amanin lah ya. Karena lihat. Mantep ya. Ada mesin-mesin. Ini fungsinya udah sama sekali nggak jalan ya, dan pada saat dulu masih berfungsi. Ini pasti di sini tuh berisik ya. Katanya kemarin-kemarin sempat ada angin puting beliung katanya, atau angin besar lah ya, yang jadi nyebabin si atap-atapnya tuh rusak gitu. Ini benar-benar Masya Allah. Ini saya nggak tahu ya fungsinya buat apa-apa aja, karena mesinnya di sini besar-besar dan susah saya ngejelasinnya. Mau ngejelasin apa ya, karena memang tuh, itu juga ada tangki besar di situ juga ada, terus ke bawah-bawah. Sedikit mengenai dalamnya si pabrik ini ya. Kita keluar lagi. Menuju remise. Sini ada gear besar banget ini, gearnya. Lihat ini besar loh. Tangan saya aja segini. Nah, kali ini tampak dari luar ya bangunannya tuh seperti ini. Oke, kita ke remis langsung. Tempat kereta, tempat rumahnya kereta ya. Ini bangunan juga bangunan cukup bagus ya, sangat bagus. Ini lucu juga sih. Kita masuk dulu ke sana ya. Ada apa di dalamnya? Penasaran nih. Menggema. Ada reverb, ini alami ya, natural reverb tank.
Halo. Halo. Oh. Suaranya jadi menggema banget. Nah, dari sini kelihatan. Yuk kita lihat kereta-keretanya. Bagus-bagus keretanya. Lori PG Jatibarang ya. Ini kereta uap yang paling keren. Mantap sekali nih. Ini kereta diesel. Ini uap. Cuman sepertinya masih jalan gak ya ini ya? Coba dilihat di dalamnya. Kayaknya masih, oh enggak ya, kayaknya udah nggak jalan ya. Lihat roda-rodanya. Dan ini untuk pemutarnya, turntable-nya. Dan di sini ternyata banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16. Ada 16 rel ya, jalur. Itu kayaknya di sana juga bengkel juga. Kita lihat yang di sini dulu. Lihat bangunannya, Masya Allah. Bangunannya keren ya. Inilah bangunan peninggalan zaman Belanda yang masih utuh sampai sekarang. Di depan kita ini ada loko uap juga. Cuman nggak tahu masih jalan atau enggak. Ini loko uap sama. Ini persis sama yang di depan ya. Jenisnya mungkin ini hampir sama yang di depan tadi. Itu ada dibikin monumen gitu. Kalau ini diesel ya. Kita coba lihat. Udah nggak ada mesinnya. Ini udah nggak jalan berarti. Udah nggak jalan karena mesinnya udah dicabut ya, udah dilepas. Skoma Dakrolinde NV. Ini Belanda juga berarti ya. Cuman udah diesel gitu. Oh, ini udah nggak jalan ini pasti. Mesinnya nggak ada, tuas-tuasnya juga nggak ada. Tapi ini unik ya. Sayang banget ya, lori untuk pabrik gula itu udah jarang yang jalan di daerah Jawa Tengah ke arah Jawa Barat gitu. Sebenarnya kalau misalkan ini masih jalan, kayaknya lebih mantep ya. Dan kita tuh dulu pengekspor gula terbesar. Harusnya sekarang juga harusnya masih bisa mengekspor gula dan lain-lain gitu, karena lahan di kita tuh luas. Nah ini juga uap, masih rangkaian part-partnya masih nempel, masih lengkap. Cuman di sininya udah nggak ada, berarti ini juga nggak jalan, sama udah nggak jalan ya. Jangan-jangan udah nggak ada yang jalan ya. Oh, sana ada apa tuh? Ini backyard ya. Kayaknya ini juga ada bengkel, mungkin bilang ini ada rel soalnya. Tuh.
Ada rel menuju ke sana. Lumayan ya. Ini kalau malam-malam, mantap. Yang tadi itu yang biru di depan, kita coba cek lagi di sebelah sini apakah masih ada. Oh, ada, ini diesel. Di sana banyak yang udah jadi bangke. Ya, kondisinya seperti inilah di PG Jatibarang. Ini sama ya, Dukrolinde atau Dukrolinde. Itulah pokoknya. Ini juga udah nggak lengkap, tapi masih ada sebagian. Mesin masih ada. Tuh, mesinnya kecil ya. Nih. Kayak mesin mobil. Mesin truk mungkin ya. Tepatnya. Tuh sistem transmisinya di situ. Ini mungkin ya permesinan lah pokoknya mah. Ini tampak dari depannya seperti ini. Nah, ini agak beda nih. Oh, mirip-mirip sih ya, hampir mirip-mirip. Ini uap, berarti uapnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 loko uap. Ya, seperti inilah, sayang banget. Udah pada ngejugrug, udah pada nganggur. Kata yang jaga di sini, kalau hari biasa, kalau nggak ada pandemi itu rame, orang-orang pada datang ke sini, banyak yang datang ke sini gitu. Ya ini udah pada mati ya, karena si elemen atau part yang di sini juga banyak yang nggak ada. Udah, oh itu ada ininya. Kita naik aja ya, coba kita naik. Oke, kita udah di dalam loknya. Mungkin ini tempat penyimpanan bahan bakar gitu, tapi kayaknya ada lagi ya bahan bakarnya di belakang. Mungkin di sini mah sedikit. Tuas-tuasnya seperti ini. Ini untuk ruang pembakaran. Udah nggak lengkap ya. Sini seperti ada ARN, Jum, lokomotif fabrik. Oh, 1924. Jungenthal, Kirchen. Wah, nggak ngerti saya. Ya seperti inilah, itu mereknya. Tapi kayaknya bukan merek ya itu. Kayak informasi ini aja sih kayaknya. Keren ya, sayang udah nggak jalan. Lagian spare partnya juga mungkin udah susah ya, kalaupun ada ya ngakalin paling. Mantap ini. Oke, kita lihat dari agak jauh sedikit biar kelihatan semuanya. Ya, seperti inilah keadaan remis atau remise. Saya agak gimana gitu ya ini apa ngomongnya, remis atau remise sih ya, remis lah ya biar gampang saya ngomongnya. Kondisi remis yang ada di PG Jatibarang masih utuh, masih kokoh, dan masih berdiri tegak. Namun lokonya udah
pada mati ya. Ini juga sepertinya bekas, ini bekas apa ya, loko atau keretanya ya, soalnya udah nggak jelas ya, tinggal rangkanya. Oke, seperti ini kondisi area di sekitar PG Jatibarang. Mantap. Baik teman-teman, seperti inilah kondisi pabrik gula Jatibarang. Seperti yang kita bisa lihat sekarang ini. Sekarang semua tinggal kenangan ya. Karena memang sudah banyak yang tidak berfungsi di sini. Sebetulnya untuk lori atau perkereta apian pada pabrik gula ini sudah berhenti lama ya. Karena memang jalur lorinya pun sudah tidak ada. Dimana jalur lori yang ada di Jawa Tengah ini, khususnya di daerah perbatasan ya, menuju Jawa Barat, dari mulai Kabupaten Brebes hingga ke Majalengka, itu dulu sangat erat keterkaitannya mengenai pabrik gula ini, dimana ini pun ada keterkaitan dengan beberapa pabrik gula yang ada di sekitar sini, yaitu pabrik gula Adiwarna, pabrik gula Banjaratma, dan beberapa pabrik gula yang lainnya. Mudah-mudahan kita juga bisa ngunjungin ke tempat-tempat yang lainnya selain yang ada di sini. Sengaja saya langsung ke remis ini karena memang ini yang menjadi daya tarik saya untuk datang ke pabrik gula ini. Namun saya juga bakal melihat kondisi keadaan pabrik gulanya seperti apa. Tentunya bukan di video ini ya. Nanti kita buat video berikutnya atau di part kedua. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah informasi buat teman-teman semua dan bisa menjadi hadiah kenang-kenangan buat kita semua juga, karena memang saya mengabadikan area pabrik gula Jatibarang ini untuk ya sekedar tambahan dokumentasi lah ya. Dan saya juga memang sangat menyukai bekas-bekas peninggalan seperti ini, dimana ya kita juga biar sama-sama mengetahui sejarahnya seperti apa. Bagi teman-teman yang mau menambahkan informasi, boleh di komentar ya. Boleh menambahkan informasi di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih di pabrik gula Jatibarang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.